Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devina Cornelia, NIM K1A21928 dari Prodi Kepelatihan Olahraga Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jambi. Baiklah, di sini kami dari kelompok 3 yang beranggotakan, pertama saya sendiri Devina Cornelia, yang kedua Pema Turang, yang ketiga Sardion Ginting, yang keempat Vinky Orlando, dan yang kelima Rahmat Fajar Firmansyah. Di sini kami akan mempresentasikan hasil tugas kami dengan materi yaitu uji normalitas, homogenitas, dan linearitas beserta penyelesaian masalah-masalah yang berkaitan. Langsung saja, materi pertama akan dibacakan oleh saya sendiri. Uji normalitas. Uji normalitas adalah sebuah uji yang dilakukan dengan tujuan untuk menilai sebaran data pada sebuah kelompok data atau variabel untuk mengetahui apakah data tersebut terdistribusi normal ataukah tidak. Menurut konsep ilmu statistika, sebuah data dikatakan terdistribusi normal apabila memiliki sampel data melebihi dari 30. Terdapat dua metode analisis dalam uji normalitas. Yang pertama yaitu analisis grafik dan yang kedua analisis statistika. Terbagi menjadi 5 metode. Yang pertama yaitu uji chi-square, yang kedua Lilliefors, yang ketiga Jerky-Bera, yang keempat Kolmogorov-Smirnov, yang kelima Shapiro-Wilk. Yang pertama uji chi-square. Chi-kuadrat atau chi-square adalah metode uji statistika komparatif non-parametris yang digunakan untuk menunjukkan ada tidaknya sebuah hubungan antara dua variabel dengan skala data nominal. Untuk menggunakan uji chi-square ini harus memenuhi dua syarat. Yang pertama, jumlah sampel data penelitian memiliki angka-angka besar, yaitu lebih dari 30. Yang kedua, data sampel tersusun secara berkelompok dalam tabel distribusi frekuensi. Yang kedua yaitu Lilliefors. Pengertian metode uji Lilliefors adalah uji normalitas yang berdasarkan pada data mentah atau datanya belum diolah menjadi tabel distribusi frekuensi. Prinsip kerja uji Lilliefors yaitu dengan mentransformasikan data dalam nilai Z untuk dapat dihitung luasan kurva normal sebagai probabilitas kumulatif normal. Pengujian menggunakan data yang digunakan dalam uji hipotesis pada penelitian kuantitatif dengan sampel data yang tidak terlalu besar. Untuk melakukan uji metode Lilliefors ini terdapat 3 syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama yaitu data bersifat tunggal, belum dikelompokkan pada tabel distribusi frekuensi. Yang kedua yaitu data bersifat fleksibel, yakni bisa bernilai kecil ataupun besar, lebih dari 30 ataupun kurang dari 30. Yang ketiga, data memiliki skala interval atau rasio kuantitatif. Baiklah, langsung saja materi selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya Pema Turang. Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pema Turang S dengan NIM K1A21906. Di sini saya dari Prodi Kepelatihan Olahraga Universitas Jambi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan Jerky-Bera. Jerky-Bera merupakan suatu uji normalitas yang digunakan untuk membuktikan apakah skewness dan kurtosis pada sampel data sesuai dengan tabel distribusi normal ataukah tidak. Metode Jerky-Bera merupakan metode uji penelitian jenis good fit test di mana nilai abstrak pada per meternya bisa dijadikan dasar pengukuran apakah menyimpang dari distribusi normal ataukah tidak. Kolmogorov-Smirnov. Metode Kolmogorov-Smirnov merupakan uji normalitas yang paling banyak dipakai sebab memberikan perhitungan yang sederhana dan hasil yang cukup akurat. Uji normalitas data Kolmogorov-Smirnov cocok digunakan untuk penelitian kuantitatif yang memiliki banyak data atau sampel. Dengan begitu data dapat teruji dengan baik
dan terhitung secara sempurna menggunakan rumus yang dimiliki. Penggunaan metode Kolmogorov-Smirnov ini memiliki 3 syarat sampel data, yaitu pertama, data sampel harus fleksibel, yakni bisa untuk N besar maupun untuk N kecil. Kedua, data berskala interval atau ratio kuantitatif. Ketiga, data tunggal atau data belum dikelompokkan pada tabel distribusi frekuensi. Cara melakukan interpretasi uji Kolmogorov-Smirnov, yaitu pertama, untuk melakukan interpretasi pada metode Kolmogorov-Smirnov, caranya carilah dengan Shapiro, yakni dengan melihat nilai sig yang terdapat pada diagram atau tabel yang telah selesai dihitung. Apabila nilainya lebih dari 0,200, maka semua variabel telah berdistribusi dengan baik. Namun, jika nilainya kurang dari 0,200, maka kemungkinan data yang didapatkan tidak berdistribusi dengan baik. Untuk membuat nilainya normal, maka sesuaikan dengan HO. Maka Anda sebaiknya menggunakan jenis yang berbeda. Shapiro-Wilk. Uji Shapiro-Wilk merupakan adaptasi dan bentuk pengembangan dari uji Kolmogorov, sehingga ia bisa memberikan perhitungan yang lebih akurat untuk sampel di bawah 200. Penggunaan metode Shapiro-Wilk ini memiliki 3 syarat sampel data, yaitu pertama, sampel data bersifat random. Kedua, data berskala interval atau ratio kuantitatif. Ketiga, data tunggal atau belum dikelompokkan pada tabel distribusi frekuensi. Perkenalkan, nama saya Sarendam Ginting dari kelompok 3. Saya akan membacakan slide selanjutnya. Baik, di sini saya akan melanjutkan slide ke berikutnya, yaitu uji homogenitas. Uji homogenitas adalah pengujian mengenai sama tidak variasi-variasi dua buah distribusi atau lebih. Uji homogenitas yang akan dibahas dalam tulisan ini adalah variasi dan uji Bartlett. Uji homogenitas dilakukan untuk mengetahui apakah data dalam variabel X dan Y bersifat homogen atau tidak. Selanjutnya, langkah-langkah menghitung uji homogenitas variasi, yaitu satu, mencari variasi atau standar aktivitas variabel X dan Y dengan rumus S X pangkat 2 sama dengan N X3 dan sama dengan itu. 2. Mencari F hitungan dengan dari variasi X dan Y dengan rumus F sama dengan S besar per S kecil. Catatan, pembilang S besar artinya valens dari kelompok dengan valens terbesar atau lebih banyak, dan S kecil artinya varians dari kelompok dengan varians terkecil atau lebih sedikit. Jika varians sama dengan kedua kelompok, maka bebas ditentukan pembilang dan penyebut. 3. Membandingkan F hitung dengan variabel F dalam Excel pada tabel distributif F dengan untuk variasi dari kelompok dengan varians terbesar adalah pembilangan N kurang 1. Untuk varians dari kelompok dengan varians terkecil adalah penyebut N kurang 1. Jika F hitung lebih kecil variabel F, 2 F tabel dalam Excel berarti homogen. Jika F hitung lebih besar tabel F, 2 F tabel dalam Excel berarti tidak homogen. Selanjutnya, uji Bartlett.
Tes Bartlett juga bisa digunakan untuk menguji homogenitas. Karakteristik dari tes Bartlett adalah bahwa tes ini digunakan untuk menguji homogenitas varians lebih dari 2 kelompok data. Misalnya, kita ingin mengukur kemandirian mahasiswa dari 3 kelompok data yang berbeda, yakni mahasiswa yang tinggal bersama orang tua, mahasiswa yang tinggal di kos, dengan mahasiswa yang tinggal bersama sanak saudara. Baik, terima kasih. Itulah dari saya, Sarjun Ginting. Langkah-langkah melakukan tes Bartlett. Hitunglah derajat kebebasan atau DK masing-masing kelompok dan variansi S masing-masing kelompok. Hitunglah besarnya log S kuadrat untuk masing-masing kelompok dan besarnya DK log S kuadrat untuk masing-masing kelompok. Setelah itu, hitunglah nilai variansi gabungan semua kelompok, nilai B atau nilai Bartlett, dan nilai X kuadrat. Setelah nilai C kuadrat hitung diperoleh, maka nilai C kuadrat tersebut dibandingkan dengan C kuadrat tabel. Kriteria homogenitas ditentukan apabila C kuadrat hitung kecil dari C kuadrat tabel. Untuk selanjutnya, uji linearitas. Uji linearitas adalah pengujian untuk memeriksa apakah terdapat hubungan yang linear antara variabel independen dengan variabel dependen. Uji linearitas dimaksudkan untuk menguji linear atau tidaknya data yang dianalisis. Linearitas mendefinisikan variabel dependen atau respon sebagai fungsi linear dari variabel independen atau prediktor. Fungsi linearitas memastikan adanya hubungan yang linear antara variabel independen dengan dependen. Uji linearitas juga berfungsi untuk menghindari hasil analisis yang bias dan tidak valid. Cara uji linearitas: penilaian secara visual melalui scatter plot. Cara yang kedua adalah melakukan uji linearitas secara kuantitatif, yakni menggunakan statistical test yang bernama log of fit test. Contoh diambil tinggi badan mahasiswa di suatu perguruan tinggi tahun 2010. Selidikilah dengan A sama dengan 5%, apakah data tersebut di atas berdistribusi normal. MEAN sama dengan 157.8. Standar definisi sama dengan 809. Penyelesaian satu hipotesis populasi tinggi badan mahasiswa berdistribusi normal. H1 sama dengan populasi tinggi badan mahasiswa tidak berdistribusi normal. 2. Nilai A. Nilai A sama dengan level signifikan sama dengan 5% sama dengan 0,05. 3. Rumus statistik penguji. X kuadrat sama dengan Z dalam kurung 0,1 kurang E itu sama dengan E1. Luas di PI dihitungkan dari batasan proporsi hasil transportasi Z yang dikonfirmasi dengan tabel distribusi norma atau tabel Z. 4. Derajat bebas DF sama dengan K dikurang 3 sama dengan 5 kurang 3 sama dengan 2. 5. Nilai tabel X2 dikirkan A sama dengan 0,5, 2 DF sama dengan 2 sama dengan 599.1. 6. Daerah penolakan menggunakan gambar, menggunakan rumus 0.42 5,991 2. Keputusan berarti Ho diterima, H ditolak. 7. Kesimpulan